misal misalnya kalau kadang orang orang bilang kalau misalnya kita mau menikah gitu kan atau berpacaran itu kan disarankan itu sesama, maksudnya sama imannya gitu, karena ada beberapa apa ayat di Alkitab yang bilang kayak apa prinsip kita harus setara gitu, jangan 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 enggak seimbang karena itu akan kacau. Itu menurut kakak itu kayak mana? Kalau dibilang disarankan salah. Harus sepadan. Berarti harus seiman. Nggak boleh nggak seiman. Gimana? Bisa nggak satu daging menyembah dua Tuhan? Kan Nggak di bisa. dalam iman Kristen pernikahan itu demikianlah, mereka tidak lagi menjadi dua melainkan satu daging. Satu. Ya. Gimana satu orang menyembah dua Tuhan? Gimana menurut kau? Di Alkitab dikatakan tidak ada orang yang bisa patuh kepada dua Tuhan. Dia tidak mungkin menyembah Allah juga menyembah Mamon. Nah dikatakan Iya. seperti itu. Jadi nggak bisa. Di dalam Alkitab tidak dibenarkan. Iya, oke. Ya. Jadi Karena memang itu- nggak itu- bisa. Terus gimana lah cara kalian beribadah? Karena pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah upaya kita supaya kita saling berkasihan dengan adanya Tuhan Yesus. Yang menikah itu kan bukan kita berdua doang gitu kan, tapi Iya. ikut juga Tuhan Yesus di dalamnya. Itulah pernikahan aja disebut unit dari Tritunggal. Perempuan laki-laki dengan Allah. Ini juga disebut unit dari Tritunggal. Maka kita yang keluarga Kristen itu tidak boleh menghilangkan Tuhan dari ikut serta dalam perkawinan itu. Jadi Tuhan itu harus ikut campur dalam pernikahan orang Kristen gitu. Pernikahan Kristen itu seperti itu. Jadi terus-terusan melibatkan Tuhan. Jadi nggak bisa dua Tuhan. Terus gimana caranya? Tuhanmu satu di sana, satu di sini. Gimana caranya menyatukan satu daging ini dengan dua Tuhan? Nah itu. Jadi di dalam Kristen sendiri itu tidak dibenarkan menikah yang beda agama gitu. Makanya kan dikatakan ya kamu cari pasangan yang sepadan supaya kamu bisa saling berdoa. Dalam pernikahan itu kita perlu berdoa. Gimana coba? Kau nyembah ke sana, yang satu nyembah ke sini. Gimana caranya? Gak bisa kan? Aku setuju juga sih Kak, karena aku cuman tanya itu karena ada beberapa pandangan yang aku dapat gitu dari orang lain. Kalau aku sendiri aku setuju karena itu kayak apa ya, pernikahan itu kan kayak komitmen bersama, dan kalau yang aku yang menurut aku itu prioritas kita itu dalam pernikahan ataupun berpacaran itu bukan kita sendiri. Kita harus lebih mengasihi Tuhan dulu, baru kita mengasihi pasangan kita gitu. Jadi kalau prioritas kita udah beda itu gimana gitu kan nggak sejalan gitu. Iya. Itu Makanya sih. jangan pacaran. Mulai dari pacaran kalau udah beda agama putus. Putuskan. Ya kamu mau dibilang nanti diiming-iming, udah nggak apa-apa kita masing-masing, enggak. Pasti nanti masalah ke anak juga ribet dan pasti harus ada salah satu yang mengalah. Enggak, itu tidak bisa. Nggak bisa. Ibarat kata kamu menikahi dua orang, bisa nggak kamu setia dengan yang satu juga setia dengan yang lain? Nggak akan bisa. Nggak Bisa bisa. nggak kamu mencintai dua perempuan sekaligus dengan adil? Nggak bisa. Demikian juga menikah beda agama itu tidak bisa. Dari sekarang kalau udah tahu beda agama putusin. Kecuali dia memang mau masuk Kristen. Kalau dia nggak mau masuk Kristen, nggak mau diselamatkan, jangan, tinggalkan. Ngapain kamu demi sepetak lahan kau pindah agama? Iya. Kan? Demi Tapi sosis juga kok pindah. ada orang yang dia misalnya dia udah berpacaran, ini udah beda agama nih, terus udah mau nikah. Nah nikahnya ini aku lihat kejadian kebanyakan di lingkaran Islam gitu ya, karena nggak boleh beda agama. Jadi yang Kristen, pasangan yang Kristen dia mualaf gitu, baru dia menikah. Tapi itu kan cuman biar mereka bisa nikah, biar bisa nikah aja gitu. Nggak boleh, Iya. tetap aja mau dikatakan ece-ece buat melegalkan, tetap kamu sudah menduakan Tuhan. Nggak bisa. Walau dibilang pura-pura nanti balik lagi, enggak. Karena orang murtad itu tidak diampuni oleh Tuhan Yesus.
Ya, murtad Iya. itu adalah penghujatan terbesar terhadap Roh Kudus. Ingat ya, menghujat Roh Kudus itu tidak Dimaafkan. tidak diampuni. Ya. Kenapa? Kamu udah menyembah Tuhan lain. Gimana caranya kau diampuni? Orang Tuhanmu bukan lagi Yesus. Iya. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi saran saya nggak usah. Oke. Beda-beda agama itu nggak usah. Kayak nggak ada lagi ikan di laut. Kalau nggak ada ikan di laut, nggak harus kau makan soto. Nggak, kau harus nikahi cumi, kepiting. Ya sejenis mulai kan. Nah, Iya. itulah. Kayak nggak ada lagi. Banyak pilihan rasa kok di dunia ini. Sekarang ini memang ya, sekarang ini laki-laki tuh populasinya lebih banyak daripada perempuan ya. Tapi bukan artinya kau itu nggak bisa cari jodoh. Ada begitu banyak jodoh kok. Iya, karena aku pikir kan enggak cuman 10 perempuan aja di dunia ini ya kan. Iya. Kalau di tempat kerjamu pun kayaknya banyak. Cuman kan kau milih. Nggak pula yang kau cari-cari yang ini ya kan, yang nggak sesuai seleramu gitu. Iya. Aku Perempuan sih itu tunggu banyak aja pilihan sih, Kak. rasa udah. Tunggu. Yang penting jangan yang nggak siman, itu aja lah. Iya. Oke, Kak. Ya.